saya. Perkenalkan, saya Citra atau bisa dipanggil dengan Bunda Fatah dari B2. Di sini saya akan menjadi MC pada hari ini. Baik, mungkin itu ada Ayah. Selamat datang ya Ayah. Untuk memulai ini supaya lebih semangat, kita games dulu Ibu. Nanti di sini kita main yang sederhana saja, bermain tepuk-tepukan. Nanti di sini saya minta kerjasamanya Ayah Bunda untuk mengikuti instruksi dari saya. Setuju Ibu? Iya, ada lagi. Baik, nggak apa-apa. Sudah semangat ini. Alhamdulillahi binikmatihi tabi'u sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah TKIT Harapan Bunda Purwokerto, Ustazah Christine Kustini, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati pula Ustazah Seli Dewi Lestari, Sarjana Hukum Magister Ilmu Komunikasi selaku pembicara pada hari ini. Yang kami hormati pula Ketua Komite TKIT Harapan Bunda Purwokerto, Bunda Dewi Sukiyati, Sarjana Pendidikan, serta para ustazah yang hadir pada hari ini. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala kenikmatannya, segala kebaikannya menjadi sempurna. Di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan juga kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada acara Gerakan Orang Tua Mengaji Sabtu 6 Agustus 2022. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Baik Ayah Bunda, sebelum kita lanjut acaranya, perkenankan saya bacakan susunan acara terlebih dahulu. Untuk yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti, yang kelima diskusi serta tanya jawab, yang keenam lain-lain, yang ketujuh penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini dapat kita lalui dengan lancar dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Sodikin. Kepada Ustadz Sodikin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillah lahum 'adzabun syadid
والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت سميع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jangan kalah dengan anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah meringankan langkah kita, meringankan kaki kita untuk berkumpul di suatu tempat yang mana pada hari ini kita akan belajar banyak bersama Ustazah Selly. Insya Allah nanti akan bermanfaat untuk kehidupan kita di akhir zaman. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurahkan buat uswah kita, junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah untuk kita selaku pengikutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama saya ucapkan yang terhormat kepada Bunda Zulfan beserta pengurus dari komite. Yang saya hormati Ustazah Selly Dewi Lestari, yang hari ini beliau adalah pemateri sekaligus wali murid dari kelas A1. Alhamdulillah beliau berkenan untuk mengisi gerakan orang tua dengan baik.
dan juga atas izin Allah kita dapat berkumpul, dapat berjumpa, dapat bersilaturahmi dalam acara POTM ini begitu. Dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya. Semoga kita semua yang berada di sini menjadi bagian dari pengikutnya yang istiqomah dalam menjalankan sunnahnya hingga yaumil akhir. Allahumma amin. Kita syukuri terutama nikmat iman, Islam dan hidayah yang Allah titipkan ayah bunda. Kita syukuri agar terus diberikan tambahan terus oleh Allah. Kalau kita tidak mensyukuri rasa iman ini, bisa jadi nanti dicabut rasa imannya. Tentu kita berlindung ya dari hal tersebut. Shalawat dan salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada seluruh keluarga, sahabat dan nabiinnya, kepada seluruh umatnya, dan mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang nanti layak Rasulullah tunggu di gerbang, di gapura menuju surga begitu. Nanti akan dilihat apakah ayah bunda di sini bagian dari umatnya yang juga cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kriterianya adalah bagaimana kita mampu menjadi orang tua yang amanah. Karena itu risalah para nabi dan rasul, di mana para nabi dan rasul ini adalah sosok hamba Allah yang taat, terutama siap untuk menjadi orang tua yang amanah untuk anak-anaknya. Siap ya ayah bunda ya? Siap ya, insya Allah. Ini kita kenalan dulu, barangkali ada yang belum kenal, belum pernah bertemu dengan saya, atau kalau ngobrol dengan anak-anak, dia tahu Ibu Ustazah kan yang ada di YouTube katanya gitu ya. Jadinya terkenal hikmahnya dari pandemi. Sebetulnya saya nggak ada niat punya YouTube ayah bunda, cuma karena waktu itu keperluan mendesak, kemudian perlu media pembelajaran online yang bisa diputar kapanpun. Akhirnya ya alhamdulillah qadarullah membuatlah ratusan video yang mudah-mudahan ada kebaikannya bisa diambil bersama. Gitu. Jadi kalau mau kenalan, udah tahu Ustazah Seli gitu katanya. Bahkan ada yang ditanya wali kelasnya siapa, dia nggak tahu wali kelasnya tapi tahu yang Ustazah Seli karena belum pernah ketemu sama wali kelasnya karena pandemi online terus gitu ya. Yang dilihat mungkin karena video pembelajaran Quran. Barangkali ada yang belum masuk ke YouTube saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nanti belum jadi viewer, wah ibu jangan belum jadi subscriber, ini nggak tahu nih netizennya ya. Nanti boleh follow saya, ada di IG, ada di Facebook juga, ada di YouTube juga. Baik, kita kenalan dulu karena bunda di sini bukan lagi bunda anak-anak milenial loh, udah generasi setelah milenial. Milenial itu zamannya saya. Saya tuh milenial karena kelahiran di tahun 80-an ya. Ini masih ada yang 80-an, ya saya merasa muda ya. Atau ada yang lebih muda lagi? Ada. Oh ada. Baik, kita kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak bisa manggil, ya kan? Kalau nggak kenal nggak bisa manggil. Biar bisa manggil kita kenalan dulu. Nama saya Seni Dewi Lestari. Tadi ada yang nanya, saya asli Sunda. Kenapa nggak ada suku kata yang diulang? Ayah bisa dah titit pustin nih. Nah, itu kelihatan orang Sunda ya. Saya kenapa nggak Seli Marseli gitu ya? Oke. Tapi saya asli orang Sunda, mungkin dari logat kelihatan. Oke, ini pengalaman saya. Ini nggak bisa sedikit ya. Baik, ini saya lewat saja ya. Alhamdulillah saya kegiatan mulai dan sekolah juga bukan laundry yang anak diantarkan nanti pas dijemput jadi bersih luar biasa. Itu perlu proses. Maka tentu ayah dan bunda di sini perlu bekal untuk memantaskan diri menjadi ibu dan ayah yang siap. Dan jangan kemudian mengajar anak-anak sesuai dengan zaman kita. Suka nggak bilang begini, kamu gimana sih deh, mama itu dulu, bunda itu dulu, mama nggak kayak gitu loh, ibu nggak kayak gitu loh, padahal zamannya beda. Maka bagaimana? Tidak ada sekolah orang tua, memang tidak ada universitas orang tua, tetapi ilmu akan terbentang sangat luas jika kita mau berusaha menggapainya. Ini pengalaman pendidikan saya di Jawa Barat dari SD sampai SMA, kemudian S1, S2 saya di sini di Purwokerto. Ini beberapa kegiatan saya rangkum sebetulnya ya, sedikit saja sebagai gambaran. Kemudian saya
memiliki keluarga, masih keluarga kecil ya. Suami saya Lukmanul Hakim, beliau qadarullah juga kepala SMP IT Harapan Bunda. Kemudian putri saya yang pertama Sabrina Qonitatun Nahda sekarang kelas 4 SD. Kemudian putra saya yang kedua Uzaifah Yaul Haq, dia kelas A1 begitu di sini. Nah ini insya Allah masih tambah nggak ya? 2 anak lebih baik. Oh gitu, 2 anak lebih baik. Baik insya Allah. Itu saja barangkali ya untuk dari anak kita membaca Al-Quran. Di bawahnya saya agak sedikit iklan dengan metode Wafa, karena saya juga ngantor di Wafa Quran Center Banyumas. Ayah dan bunda semangat untuk terus belajar, karena sejatinya jadi orang tua adalah terus memantaskan diri dan gak pernah berhenti belajar. Anak kita masih dalam kandungan belajar jadi ibu. Anak kita lahir belajar jadi ibu seorang bayi hingga balita. Anak kita kemudian tumbuh besar jadi orang tua dari anak-anak yang remaja jelang dewasa. Karena ternyata fase itu gak bisa disamakan. Ayah bunda mendidik anaknya ketika bayi, ketika balita akan beda saat dia sudah masuk di usia jelang dewasa. Sudah akil balik. Apa yang harus dipelajari? Tidak bisa dong sama seperti balita. Tentu berarti ada ilmu yang terus digali. Setelah selesai menjelang menikah, menjadi orang tua di mana anaknya yang akan menikah, menjadi mertua, kan luar biasa ya, tidak pernah berhenti. Maka di sini ayah dan bunda, saya sedikit memberikan motivasi nanti di ujung, mudah-mudahan waktunya cukup. Metode apa yang dijadikan metode pembelajaran Quran di Harapan Bunda? Seluruh unit, mulai dari baby kelas sampai SMP kita kenalan. Barangkali ayah bunda ada yang belum kenal. Beberapa ayah bunda dari komite ataupun wali murid secara umum itu ada yang sudah mengikuti pembelajaran Wafa hingga tuntas. Jadi monggo bisa diikuti nanti. Oke, baik ayah dan bunda, setiap manusia lahir ke dunia dalam keadaan suci, fitrah. Jadi anak kita ketika kemudian Allah titipkan kepada kita dalam kondisi fitrah. Dan mereka itu tidak pernah memilih dan tidak pernah bahkan meminta punya orang tua. Tapi yang terjadi justru orang tua yang meminta anak kan? Iya. Pernahkah kemudian anak yang meminta orang tua? Tidak. Tetapi orang tua yang meminta anak. Kalau kemudian ternyata kita yang meminta anak, berarti kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita sudah minta dan diberikan oleh Allah sebagai titipan. Nah kita lihat dalam surat Ar-Rum ayat 30 ayat dan bunda. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa anak kita itu terlahir dalam kondisi fitrah. Jadi Allah pertama kali memberikan kepada kita sebagai titipan seorang anak itu kondisinya suci, bersih, fitrah. Coba kita lihat di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Bunda lihat di sini. Maka hadapkanlah wajahmu. Ketika Allah menggunakan kata wajahmu, ini adalah merupakan organ penting di dalam jasad kita yang menunjukkan kondisi seluruhnya biasanya. Wajahnya itu jadi kalau kita kemudian menghadapkan wajah kita pada seseorang, berarti dia sedang fokus terhadap kita. Bayangkan, ada orang berbicara tapi wajahnya berpaling. Sekalipun dia sedang berkomunikasi dengan kita,
pasti kita nggak nyaman, kita nggak merasa bahwa dia all out, terutama emak-emak nih yang di rumah nih lagi ngomong sama ayamnya gitu, terus nggak dilihatin wajahnya, gitu, ayah liatin loh ya, mama bagusnya pakai baju kuning apa hijau sih ya, hijau aja, yang hijau nggak dilihatin, ini pasti bapernya 7 hari 7 malam, nanti 7 hari berikutnya diungkit lagi, kemarin juga mama nanya baju nggak dijawab tuh, itu 7 hari yang lalu masih ingat ibu, tapi anehnya ibu-ibu nanya mama pakai baju hijau apa kuning? Hijau kata ayahnya, ternyata yang dipakai yang ungu. Itulah komplikasinya ibu-ibu begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ayah dan bunda, bahwa ketika Allah menetapkan ya fitrah ya, menciptakan manusia, berarti kalau kita dititipi barang, ini kita analogikan barang, dititipi dengan kondisi bersih, utuh, bagus, lalu akan kita kembalikan, kira-kira harus dalam kondisi bagaimana? Minimal sama, bersih, ya kan? Minimal. Apalagi kalau kemudian karena rasa syukur kita diberikan sesuatu, aku pinjam buku ya, dipinjamkan. Bukunya kita rawat, tetap bersih. Lalu kemudian kita, assalamualaikum, mbak, makasih ya bukunya. Ini ada semangkok kolak. Nah, kira-kira yang dipinjamin buku tadi gimana? Seneng banget. Kalau nanti kita pinjam lagi, minta lagi, bisa dikasih nggak? Dikasih, bahkan bisa jadi ditambah lagi. Makanya kenapa dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita berkata, mengatakan yang baik kepada manusia, minimal dikasihnya ya balasannya ya sama-sama kan gitu ya. Makasih ya sudah mengucapkan buku sama-sama. Tapi kalau sama Allah, kalau kita mengucapkan syukur dengan berkata alhamdulillah, ternyata masya Allah. Ketika kita bersyukur kepada Allah bukan sama-sama jawaban Allah, tapi Allah ngasih lagi, Bud. Ngasih lagi, percaya dengan itu. Sama kalau kita kemudian punya anak, kita jaga, kita rawat. Ingat, ini anak dititipkan oleh Allah dalam kondisi suci, maka jaga kesucian itu. Bahkan kalau bisa, tambahkan value-nya, tambahkan keutamaannya. Nanti kita persembahkan anak kita kepada Allah dalam kondisi akhlak yang mulia. Dia menghafal Quran, dia bermanfaat bagi umat, dia mampu menegakkan keadilan, dia mampu menegakkan kejujuran di dalam kehidupannya dan bermanfaat untuk negerinya, sehingga negerinya menjadi baladun thayyibatun wa rabbun ghafur karena terdiri dari anak-anak yang menjadi pemimpin yang adil. Itu karena siapa? Karena Bunda. Itu menambah value-nya enggak? Menambah nilai enggak ketika anak lahir lalu dikembalikan kepada Allah dengan sebaik-baik amal? Masya Allah. Nah, di situ ya Bun ya. Oke. Nah, kita akan masuk pada anak usia dini karena ya Bunda di sini walaupun barangkali ada yang sudah punya anak yang sudah akil balik, bahkan barangkali ada yang sudah dewasa. Nah, kita akan sempitkan dulu pemahaman kita di forum kali ini untuk anak-anak kita tercinta yang sekolah di TKI Harapan Bunda Purwokerto. Nih, anak usia dini adalah anak yang berusia 0 hingga 6 tahun. Makhluk kecil yang sejak lahir memang membawa fitrah. Fitrah ini sebetulnya potensi Bunda. Fitrah itu dia itu memiliki tabiat hanif. Dia mudah untuk diarahkan pada kebaikan. Tinggal bagaimana kemudian kita mampu memahami tentang konsep tarbiyatul aulad. Apa itu tarbiyatul aulad? Ini pendidikan dini. Contoh misalkan, kalau misalkan saya itu senang mungkin nanti ke depan ada momen kalau family gathering itu ada momen mengukur tingkat kekompakan keluarga bukan hanya dari lomba-lomba. Pernah nggak mengadakan begini? Ayah bunda kemudian duduk berdampingan, ya, kemudian ditanya dengan satu pertanyaan, kira-kira jawabannya sama apa enggak? Pertanyaan pertama, ini ada yang suaminya di sini? Jangan kok kalau ditanya, bunda dan ayah coba tuliskan apa visi rumah tangganya. Waduh, pernah diomong lagi ya. Ternyata belum pernah didiskusikan. Kalau kemudian ternyata visi saja yang besar belum dibuat, maka kalau kemudian di dalam pengelolaan rumah tangga kok banyak prahara dan perang dunia ketiga, itu wajar. Atau punya visi, tapi ternyata ikhtilaf. Ibu tahu ikhtilaf? Berbeda pendapat. Yang satu visinya ke sono, yang satu ke sini.
Bagus nggak? Udah ada mending visi tapi ternyata nggak sama. Maka wajar urusan handuk saja jadi masalah. Coba urusan lemari habis nyetrika saja posisinya berganti masalah. Coba kita refleksikan, kalau nanti ada family gathering, coba begitu, nanti skor siapa yang poinnya selalu sama, berarti kriteria atau indikator rumah tangga harmonis dan kompaknya tuh peluangnya besar. Iya, coba ya. Ayah bunda, di usia berapa Ananda bisa berjalan? Pasti yang lupa? Ya. Jangan-jangan berjalan bunda, itu nama lengkap anaknya lupa. Ya, untuk aja nama lengkap istrinya gak lupa. Iya, malah ingatnya mantannya gitu ya. Nah, yang itu bahaya nanti jadi perang dunia keempat malah. Nah, jadi di sini penting sekali kalau kita berbicara tentang visi rumah tangga, visi misi rumah tangga sebetulnya grand design-nya adalah di At-Tahrim ayat 6. Bunda nanti lihat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayat. Hai orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Semua yang bunda dan ayah bentuk, tuju, inginkan, ekspektasi, semua orientasinya adalah dalam rangka menjaga dari api neraka, bunda. Bukan untuk mendapatkan rumah yang megah, untuk mendapatkan strata sosial yang tinggi, bukan itu. Tetapi bagaimana semua aktivitas ayah dan bunda di rumah dan anak-anak dalam rangka menghindari siksa api neraka. Karena itu Allah yang memerintahkan. Kalau anak sudah di usia 7 tahun, kenalkan dia tentang batasan aurat. Tidak boleh dia mengganti baju di depan ayahnya. Bahkan belum sampai usia 7 tahun sudah kita kenalkan. Sudah kita kenalkan bahwa kamu adalah seorang muslimah. Ya kakak ya. Kakak, sekarang kita belajar sholat. Kalau dia sudah 7 tahun kok sholatnya masih kemudian belum semangat, bahkan kita sampaikan sholat itu adalah amalan wajib yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya nanti yang sudah balik, dan itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Sekalipun nanti kita nggak bisa bergerak, bahkan yang bisa bergerak hanya mata saja, kelopak mata saja, sholat tetap wajib. Aku kan pendekatan itu, masya Allah, itu sudah mulai kita membuat pendidikan di rumah kita berdasarkan ketentuan agama kita. Itu salah satu contoh kecil dari sekian banyak yang bisa kita lakukan, ayah bunda. Nah, maka usia dini ini perlu kita ketahui. Kenapa sih dengan usia dini? Karena di sini usia dini kita sering mendengar golden age. Golden age di sini artinya masa keemasan yang itu tidak akan berulang. Itu hanya akan ada satu fase dan jangan disia-siakan. Ini dasar pengembangan pertama untuk potensi-potensi kognitif, sosial, emosional, bahasa, psikomotorik, seni, agama. Ini merupakan fase atau fondasi yang paling utama. Ayah bunda memastikan anak kita tumbuh dengan lingkungan yang baik. Contoh misalkan, kalau ditanya, Dek, kalau misalkan ingin mainan nih, dia ngamuk nih, Mama aku pengen mainan. Mayoritas dari ibu-ibu jawabnya apa? Manfaatnya apa? Ada lagi? Kebetulan ibu uangnya sedang tidak ada. Jawabannya gimana? Nunggu ayah ngasih. Apa? Nabung. Apa lagi? Berdoa. Apa lagi? Baik. Nah, bisa kita mulai menginternalisasi nilai Islam di sana, bahwa jangan mengatakan bahwa nanti ya kalau ayah udah gajian, nanti ya kalau ayah udah ngasih, nanti anak-anak sudah terframe bahwa ayah itu memiliki segalanya. Padahal hakikatnya yang memberikan kita rezeki, kemudahan, uang dan segala macam adalah Allah. Kenapa tauhid di situ?
Kamu ingin beli mainan? Nah, coba berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan rezeki pada ayah. Nanti ayah sebentar lagi gajian, semoga Allah memberikan rezeki yang baik. Kamu berdoa. Jadi biasanya gitu, kalau anak selalu mendengar hal-hal seperti itu, di saat kita minta, dia akan mengatakan begitu, ya udah aku mau berdoa. Bahkan polosnya anak berdoa, ya Allah berikan aku mainanku. Udah mana nih mainannya? Oh, dia mau instan gitu ya. Nah, kita ajarkan juga karena anak kita ini dunia gadgetnya tuh luar biasa. Kenapa dikatakan smartphone? Kenapa dikatakan smartphone? Satu kali toel langsung merespon. Tapi kalau ibu lagi cuci piring, ini anaknya mau main, mama lihat ma, aku gambarku aja udah gak cantik lagi. Anak jadinya nggak seru. Makanya dia lebih seru main gadget daripada ngobrol sama ibunya. Kenapa? Karena kita nggak kayak smartphone. Sama juga sih aja. Itu berarti masa golden age-nya belum selesai itu motoriknya. Kecerdasan naturalnya belum terbentuk juga. Maka kita berikan pijakan. Dia boleh melakukan sesuatu di usianya karena dia perlu mengenal. Tetapi berikan pijakan, batasannya. Nah, ini pun perlu diketahui dalam kandungan sampai 1000 hari pertama kehidupan. Ini menurut ahli neurologi, bayi itu memiliki 100 sampai 200 miliar neuron saraf otak. Masya Allah, lihat. Ini ketika lahir. Siap melakukan sambungan antara sel. Jadi ini sangat pesat sekali dan fase ini tidak akan terulang. Nah, lalu stimulasi pada usia lahir 3 tahun ini, jika didasari pada kasih sayang, akan terangsang 10 triliun bertambah sel-sel neuronnya. Masya Allah. Lihat tuh, ketika dia penuh dengan kasih sayang, baik bermain, belajar, dinasehati, ya, disapa, anak baik. Wah, ini berbahaya penampakannya. Iya Pak Anas. Nah, di sini, tetapi ternyata satu bentakan saja 1 miliar sel otaknya rusak. Satu bentakan Bun, karena dia maksa-maksa memperlihatkan mainan Legonya yang udah dibuat jadi perahu, walaupun bukan perahu kelihatannya, ya, tapi Bunda tidak merespon karena sibuk, lalu kemudian dibentak, maka akan terjadi kerusakan 1 miliar sel otaknya. Masya Allah ya. Nah, ini maka harus kita jaga. Baik, nah ini sayang ayahnya nggak ada ya. Sebetulnya ini penting sekali. Nih untukmu ayah, saya baca dengan cepat saja. Screenshot ayah baca. Foto screenshotnya ayah baca gitu ya. Tapi hati-hati tuh, kalau bapak-bapak itu kan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa ya. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Dan karakter pemimpin yang paling utama, yang paling dominan itu apa Bu? Apa Bu? Kira-kira Bu? Yang paling dominan dari karakter pemimpin? Apa Bu? Dominan. Wah, ibu kayaknya yang dominan ya. Ya, ini adalah bahwa ayah itu pemimpin, karakter yang dominannya ayah itu jadi nggak mau dipimpin. Jadi ibu jangan ambil lagi kepemimpinan, itu nanti akan jadi permasalahan. Baik, seru ya deh ya, kayak nonton bioskop. Baik, ayah adalah pengasuh yang andal, maka ayah ini harus terlibat di dalam pengasuhan, bukan urusan ibu. Ini urusan kita bersama. Karena anak itu bukan dibuat oleh ibu sendiri, oleh ayah dan ibu, maka ayah harus terlibat pengasuhan. Dalam penjemputan anak saja, jika ayah dan bunda bisa bergantian menjemput, itu lebih baik. Sekali-kali gitu. Jadi jangan kemudian selalu ibunya saja, sampai usianya belum kenal dengan ayahnya, belum pernah melihat. Ataupun sebaliknya. Ayah terlibat dalam pengasuhan, ternyata separuh permasalahan negeri ini teratasi. Gak tanggung-tanggung, bukan permasalahan RT, RW, kecamatan, bukan, tetapi negeri ayah bunda. Ayah bunda pernah baca buku tentang negeri tanpa ayah? Yang dimaksud adalah Indonesia. Ternyata di Indonesia banyak keluarga, banyak anak memiliki ayah tapi seolah-olah tidak punya ayah. Sosok ayah hilang di rumahnya. Ayah bukan ATM. Nah, karena ayah seperti ATM inilah yang menyebabkan negeri kita menjadi negeri tanpa ayah. Karena apa-apa kalau saya tanya, ibu ke ATM, apakah selalu ke ATM atau ketika butuh? Ketika butuh. Kalau kemudian ayah kita fungsikan sebagai ATM di keluarga, maka anak akan menghampiri ayahnya saat butuh. Dan ini bukan yang dimaksud. Kemudian ayah akan didoakan oleh anak yang didoakannya. Jadi pastikan ayah itu paham bahwa ketika ayah selalu mendoakan anaknya, dan anaknya harus tahu kalau dia
mendoakan, Bun. Bukan cuma gini, iya ayah juga suka doain kok habis sholat. Maksud di sini adalah doakan anaknya tahu kalau ayah mendoakan. Ketika mau sekolah, selain tangan diusap ubun-ubunnya, lalu dibisiki, anak ayah yang solih semoga jadi anak yang pintar, yang bijaksana, yang penyayang, seperti itu. Ketika mau tidur, udah kayak ngantuk-ngantuk begitu, ayahnya dekati, sentuh tuh anaknya lalu doakan, mohon maaf ya ayah hari ini tidak sempat menjemput. Semoga kamu selalu sehat. Terus setiap hari itu doa dan jadi dia itu tahu. Bahkan mungkin kalau ditanya nanti kayak tadi di dalam ruangan yang tertutup suruh nulis adek yang sering mendoakan adek, ayah apa bunda? Nanti dia akan menjawab sesuai dengan realita. Padahal ayahnya sedang mendoakan tetapi tidak ketahuan. Jadi ada doa-doa yang memang disampaikan secara sir, tapi juga perlu disampaikan secara zahir. Oke. Kemudian ayah dimuliakan oleh anak yang memuliakannya. Jadi kalau misalkan anak sudah dihargai cara belajarnya, jangan dibanding-bandingkan. Anak selalu dipuji, diapresiasi, dia pun akan memuliakan ayahnya. Bahkan sebelum dia mengidolakan siapapun, dia akan mengidolakan ayahnya, ibunya. Makanya ibu tadi sudah disampaikan, kalau kemudian anak kita diberikan motivasi untuk belajar Quran, maka yang paling pertama harus memantaskan diri adalah kita semua, ibu-ibu dan juga ustazah. Anak menjadi yatim sebelum waktunya karena posisi ayah menjadi sibuk dengan pekerjaan, tapi lupa bahwa dia punya anak yang juga perlu pengasuhan. Ibu madrasah pertama, tapi ayah kepala sekolahnya. Kalau kemudian sekolah ingin melakukan sebuah program, tapi kepala sekolahnya nggak ACC, jalan nggak? Nggak jalan, Bun. Anak ibarat burung dengan dua sayapnya, dia butuh kedua sayapnya. Ibarat kata dua sayap adalah ayah dan ibunya, nggak bisa satu, salah satu. Mohon maaf, sekalipun kemudian single parent, apapun kondisinya yang menyebabkan menjadi single parent, posisi ibu tidak bisa digantikan ayah, posisi ayah tidak bisa digantikan ibu sampai kapanpun. Lalu bagaimana solusinya? Maka kita munculkan sosok-sosok ayah jika, mohon maaf, misalkan ini anak yatim, suami si ibu ini misalkan ternyata sudah wafat. Bagaimana ibu ini tetap menempel kekosongan batu bata yang dibangun di dalam diri anak dengan memunculkan sosok-sosok ayah. Bisa dari ustadznya. Kalau di sekolah ternyata di TK ada jarang gitu ustadz tuh ya. Ustadzah semua, coba aja Kak kita survei, jarang laki-laki jadi guru TK. Lalu bagaimana solusi kita? Cari guru laki-laki untuk bisa mengajar anak. Kita masukkan dia ke sekolah-sekolah TPA. Atau juga kita bisa sering berkunjung ke rumah Pak D-nya, Pak Lik-nya. Itu akan menumbuhkan sosok-sosok ayah karena tidak bisa. Sekokoh apapun ibu-ibu, semulti-talentnya ibu-ibu, multitaskingnya ibu-ibu tidak bisa menggantikan posisi ayah. Begitupun sebaliknya. Kemudian ibu mengasah kepekaan dan ayah mengokohkan logika. Ibu pemimpin, ini kita lihat di sini ibu dulu, saya tidak menyebutkan ayah sama ayah. Ibu pemimpin peduli, ayah pemimpin yang tegas. Ini dua karakter ini harus muncul. Nah, maka apa kaitannya dengan anak? Karena dia unik, dia senang bereksplorasi. Eksplorasi itu kadang kita anggap jadi negatif. Kotor-kotoran di luar tuh bereksplorasi, Bun. Kalau tidak mau berlebihan, maka berikan pijakan. Bahkan sampai ada anak usia 2 tahun, karena selalu diberikan pijakan, bajunya itu gitu ya, dia bertanggung jawab. Habis hujan-hujanan dia nyuci sendiri, Bun. Pernah lihat nggak anak seperti itu? Dia nyuci sendiri. Habis BAK dia ngumpul di celana. Karena nggak boleh ngumpul di celana, dia keluar dari pijakan, akhirnya dia kucek-kucek sendiri. Itu bagus itu Kak, karakter awal sudah muncul. Nah, karena terjadi, mohon maaf, ada anak usia SMP, SMA, mohon maaf, dia kemudian sedang menstruasi dengan mudahnya dan dia tidak berpikir bahwa itu tidak pantas. Celana yang kena darahnya itu dibiarkan dan dicuci oleh ayahnya. Coba bayangkan, karena masa pembentukan karakter di awal di tarbiyatul auladnya tidak berhasil. Begitu ya Bun ya, aktif, energi. Nah ini nanti akan berhubungan dengan proses pembelajaran, termasuk Quran yang kita fokuskan di sini. Ini ya prinsip-prinsip belajar anak usia dini itu ya bermain. Anak seusia begini disuruh belajar untuk tertib kayak bunda udah berapa lama di sini? Udah 1 jam lebih kan? Anak-anak nggak bisa. 5 menit, 10 menit udah amazing banget itu.
Maka ayah bunda saat memberikan nasihat atau proses pembelajaran, ingat durasi. Durasi dan frekuensi. Tidak usah terlalu lama, tetapi durasi dan frekuensinya kita jaga. Karena terbatas anak-anak itu. Nih ya, kita harus tahu perkembangan anak. Komunikasi dengan balita sudah besar itu beda. Ayah bunda nanti mengajarkan Al-Quran di saat usia dini dengan usia sudah remaja berbeda. Saya lebih enak ngajar TK ayah bunda ketimbang anak usia SMP, SMA, apalagi usia ibu-ibu. Tapi bukan berarti nanti saya nggak mau ngajar ya kalau diundang ya, saya mau ya. Cuma maksudnya ini kan memang perkembangan anak harus terus dipelajari. Saya ngetes usia SMP, usia SMA, disuruh disempurnakan makhluknya, apa jawabannya? Wah, udahlah. Tapi kalau anak TK, anak SD kelas 1 kelas 2, Mas, bukan so, tapi so. Gimana so, lidahnya gimana sampai begitu. Kalau anak SMP, SMA, gitu. Ya, kalau anak TK, anak SD, kelas 1 udah harus diulang lagi. Dia sampai nangis, pokoknya bagaimana caranya saya biar jadi bagus, jadi naik. Kan? Nah, ini perkembangan anak harus terus dipelajari. Kebutuhan anak juga, pembelajaran yang aktif, ya, pengembangan karakter. Setiap ilmu positif harus ada karakter positif. Belajar tentang huruf hijaiyah bertambah 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, maka tambah juga karakter positifnya. Nah, kecakapan hidup ini maksudnya ke skill ya, dia mulai mandiri dan segala macam. Oke, nah kita mulai ke pembelajaran Qur'annya. Pertama yang harus diperhatikan, belajar dengan menyenangkan. Karena ingat, anak-anak itu dunianya bermain. Cuma bermain itu menjadi bermakna kalau kita bisa membangun konsep bermainnya menjadi banyak value yang bisa diambil. Ya, kita mau mengenalkan anak tentang tanggung jawab. Kalau sudah bermain, tidak disuruh, tapi wah, mainannya berantakan. Bunda mau bereskan, ada yang mau membantu, pasti mau. Kakaknya saja saya di rumah, ke adiknya kalau deh ambilin air minum. Kakak, caranya tidak seperti itu. Kemungkinan besar kalau begitu adiknya nggak mau. Tapi kalau caranya baik, adiknya mau. Kakak haus. Kayak gitu aja udah diambilkan. Daripada sama saya juga. Atau sudah memperlihatkan wajah memelas. Ini sepertinya haus. Siap, aku ambilkan. Coba kalau kita bilang, ambilkan minum. Kayaknya nada perintah itu tidak bersahabat dengan sel otak anak gitu. Tapi itu harus dibangun dari awal. Coba kalau ibu baru mau memulai konsep ini di usia anak SMP atau SMA. Mama kayaknya haus. Ya minum dong, Ma, kalau haus. Itu jawabannya. Amazing ya, Bu? Iya. Maka itu harus terus bertambah ilmu kita itu. Kalau anak seusia itu, kalau dia belum bergerak, jangan beralih. Kakak yang cantik, lampunya masih tergeletak di depan. Dia mah dekat. Kakak, tetap cantik loh, Bun. Jangan berubah ini ya, ininya, derajat melakukan senyumannya. Dan anak perempuan itu lebih senang dilihat wajahnya, Bun. Jadi kalau mau ngomong sama anak perempuan, jangan sambil nyuci, jangan sambil nyuci piring, apalagi main gadget. Nanti balas dendam anaknya. Menyenangkan ya. Ada saat-saat memang ini tidak absolut, tetapi bisa dijadikan alternatif. Saat subuh, saat anak misalkan lagi pakai baju, saat kita kasih minyak telur, ya, kita misalkan bisa bernyanyi tentang ayat-ayat bernyanyi tentang huruf-huruf hijaiyah, lalu murojaah, ayo kita baca. Qul huwallahu ahad. Anak 2 tahun jika dari awal sering dibacakan seperti itu, di 2 tahun dia membaca surat Al-Ikhlas sempurna dengan tajwidnya. Sekalipun dia nggak tahu qalqalah sughra, dia nggak tahu mad tabi'i, tapi dia bisa membacanya. Makanya ayah bunda kalau mengajarkan Quran langsung dengan bacaan yang benar. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah, Bun. Tapi kan masih kecil loh Ustazah, dia belum ngerti. Bukan masalah belum mengerti dan tidak mengerti, tetapi kalau kita memberikan konsep yang benar dari awal, itu mudah nanti dibentuknya. Kan gitu kan kebanyakannya. Belum aja panjang, udah di huruf pertama udah salah. Bismillah. Udah biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi
billahi minasyaitonir rajim. Itu anak nanti 2 tahun udah bisa begitu. Jadi kan bundanya harus belajar dulu nih. Iya, karena sejatinya kita itu terus belajar. Kita mendidik anak, menasihati anak, mau memberi kan Bun? Kita mau memberi tapi gak punya. Apa yang mau diberi? Gak ada. Kalau kita mau berbagi, mau memberi harus punya sesuatu dulu. Nah, maka di sini bisa subuh, ba'da asar, ba'da maghrib, terutama menjelang tidur. Ini nih Masya Allah nih. Kalau kemudian bisa diambil getarannya, gelombang ini paling tajam dan paling banyak yang tersimpan di sini nih. Dengan durasi yang bertahap maksudnya adalah, Bun, pastikan kita memiliki agenda Quran dengan anak sebesar ini bukan berarti, ayo duduk tertib. Tertib, ingat, belum HP belum main kalau belum ngaji. Itu gak bersahabat dengan anak seusia dia. Tapi tumbuhkan kesenangannya. Kalau misalkan kita sedang misalkan habis sholat maghrib, stop ayah bunda gadgetnya simpan, tidak lama, setengah jam saja. Tidak ada gadget atau bahkan dari maghrib ke isya no gadget, simpan. Bahkan bikin status di WA, Quran time, please no call me, oke. Keren setiap jam segitu. Kita terkenal nih, si bunda ini Masya Allah kalau pada maghrib itu statusnya begitu, jadi nggak ada yang berani calling tuh. Nah, kalau misalkan sudah begitu kita sampaikan, adik kita ngaji bersama yuk. Tuh, bukan nyuruh Bu, tapi ngaji bersama. Paling gak lama Bu, 5 menit saja. Tapi 5 menit itu terus. Subuh, ba'da asar, lagi pakai baju ya. Ba'da asar mau langkah ke masjid. Ba'da maghrib, mau menjelang tidur udah sayu-sayu dia udah kayak ngantuk. Kita mengajak dia untuk belajar Quran, baik hafalan Quran ataupun bermain, misalkan kita bermain tentang ada kartu huruf hijaya dan segala macamnya. 5 menit saja terus, dalam 1 bulan 5 menit, tapi terus menerus dan dia senang. Setiap dia mendapatkan targetan, berikan apresiasi, itu luar biasa. 5 menit saja. Ketika pakai baju gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita bisa bermain seperti ini. Qul huwallahu ahad. Allah, saya udah lupa. Allahus somad. Lupa nih. Dia tuh senang banget kalau dia itu bisa memberikan sebuah poin. Kalau gitu aku lebih tahu dari bunda. Itu sebetulnya merangsang dia juga. Ada yang bahkan lagi bilang aku mau ngaji. Oh ya sudah, berarti bunda yang mengaji. Kakak dengarkan ya. Bunda pura-pura lupa. Biasanya anak itu akan menjawab lam yalid walam. Apa ya? Dia lagi manyulan. Nah, dia ternyata bisa. Terus itu ya Bun. Intinya itu selalu kita perkenalkan dengan menyenangkan. Bisa dengan bermain kartu. Ayo kita akan menghafal surat Al-Ikhlas. Ada kartu 1, 2, 3, 4. Ayo, Dede mau ambil kartu yang mana? Pas diambil, nah ternyata nomor 2 Bunda akan membacakan ayat nomor 2. Nanti Dede melanjutkan ya. Ngaji itu bisa dengan begitu juga Bun. Bisa bermain dengan legonya. Pernah lihat videonya Ustaz Adi Hidayat ketika mengajarkan tentang bagaimana sholat berjamaah menggunakan mobil-mobilan anaknya. Yuk kita bermain yuk. Nah udah katanya perang-perang itu. Allahu Akbar. Ada 5 mobil. Wah ternyata sekarang sudah punya sholat asar. Ayo kita sholat dulu. Ayo kita ngobrol dulu. Mobil itu lagi ngomong sama Ustaz Adi Hidayat sama anaknya. Udah dulu, oke. Siapa yang mau jadi imam? Oleh aku dulu. Oke, silakan jadi imam. Ayo, yang lain jadi makmum ya. Berbaris dengan lurus. Ayo mobilnya dibariskan. Itu mengajarkan tentang sholat. Walaupun anaknya belum mengerjakan sholat atau bahkan anaknya ya belum tahu. Jadi diterangkan tentang konsep sholat aja berjamaah menyenangkan dengan bermain mainannya yang dia suka. Kalau suka dinosaurusnya suruh sholat. Gitu. Itu ya Bun. Jadi kreatif begitu. Nah yang kedua, apa nih? Ciptakan suasana Qurani di setiap kondisi, ya. Selain tadi kita punya jadwal kapan itu Quran time, ayah bunda membaca, anak-anak itu akan akan mengikuti bahkan tanpa disuruh. Ketika kita selalu intens pada maghrib, pada subuh baca Quran, itu anak nanti otomatis, insya Allah Bun, otomatis. Tidak perlu kita suruh. Saya termasuk yang jarang menyuruh ngaji. Tapi biasanya Umi mau ngaji, baca. Nah, kalau misalkan ayah bunda tahajud, usahakan di sampingnya.
Kalau anak-anaknya masih usia itu kan kita gendong, Ade, Umi mau sholat tahajud nih, Ade ikut ya, simpan di sejadah Bun. Kita sholat itu sebetulnya alam bawah sadarnya mulai ini tuh, dia tahu kalau kita bangun, lalu kita sholat, bahkan kalau tahajud bisa dizohirkan bacaannya ya. Kemudian kita bisa lebih khusyuk, anak kita tahu kalau kita sering sholat tahajud. Kita baca Quran di dekat anaknya. Itu nanti dia akan mudah karena otaknya sudah terinstal. Nah, jadi nanti saat dia bisa membaca Quran, dia usia saya memberikan Quran ke anak saya yang pertama di kelas 1 SD. Di TK udah sering dikenalkan dengan hafalannya, tapi kelas 1 SD saya udah kasih Quran, Bun. Jadi sebelum dia menghafal selesai di juz 30, juz 29, dia sudah bisa melihat Quran dan bisa baca Quran. Di kelas 2 SD dia sudah bisa baca Quran dengan baik, Bun. Karena dari awal saya kalau misalkan dia selesai, saya belikan Quran baru, ada namanya. Dia selesai nih, saya belikan Quran baru. Terus Qurannya jadi banyak, gak apa-apa, Qurannya jadi banyak. Saya belikan, kamu mau pilih mana? Kamu pilih sendiri. Mau beli di Shopee atau Tokopedia? Oh, gaya kan nanti. Oh, ada bonus biasanya. Aku mau beli stiker. Oke, tapi selesaikan dulu. Boleh kasih bonus gitu. Kamu pilih yang mana? Walaupun dia belum bisa baca Quran, kenalkan dia dengan Quran. Karena anak-anak tuh merasa keren. Kalau dia udah bisa surat An-Nas, baca nih. Qul a'udzu birabbin nas. Kamu mau tahu nggak surat An-Nas yang mana? Nih surat An-Nas yang ini. Jadi dia belum bisa baca Quran, tapi dia saat bisa membaca An-Nas, dia melihat Al-Quran dan seolah-olah kayak baca Quran, senang banget. Pernah lihat balita usia 8 bulan, 10 bulan, terus Quran, dia itu pasti sering melihat orang tua atau orang sekelilingnya akrab dengan Quran. Nah, budayakan itu Bun dari sekarang. Family Quran Time silakan bentuk nih dengan ayahnya. Kapan ini maghrib bersama tidak ada HP, semuanya baca Quran. MP3. Nah, tidak harus selalu kita yang membacakan, Bunda juga bisa memutarkan MP3. Bisa Pak, sekarang makan gampang ya, tinggal pakai laptop, pakai HP. Kalau dulu mah Masya Allah radionya aja gede gitu kan, harus dicolokin lah, inilah segala macam. Belum kalau pakai kaset ngabujut, tahu ngabujut enggak? Sudah titin ngabujut? Ngabujut itu apa ya sudah? Ngegulung, yang pitanya harus garis kayak gitu. Dulu kan repot banget. Kalau sekarang Masya Allah kan, ayah bunda tinggal setelkan aja smartphone-nya. Jadi mudah kan? Nah, ketika mau tidur pun putarkan ini MP3 ini. Gak mesti, yang memang yang paling afdol adalah ayah bunda yang baca. Tapi tidak selamanya yang kita yang baca boleh kita MP3. Jadi ada jam-jam tertentu itu wajib memutarkan murotal Al-Quran di rumah. Jadi tidak ada yang dinyalakan selain murotal. Silahkan Bun, setiap hari. Boleh menjelang maghrib, misalkan di antara jam 5 sampai jam 6, putarkan sampai maghrib. Kemudian pilih sekolah terbaik. Alhamdulillah sudah di sini saya sekolah terbaik ya. Ikhtiar kita menyekolahkan anak di sekolah yang terbaik. Insyaallah. Oke, berikutnya. Poin berikutnya yang harus kita juga motivasi tentang Quran adalah yang ketiga, hadirkan panutan dan idola. Kita kenalkan Bun, jangan sampai anak-anak kita itu kalau ditanya, kamu tuh pengen jadi apa, senangnya apa, disebutin apa, bobo ya udah nasi itu sering bobo itu gak tahu awalnya dari mana nonton bobo ya. Kemudian apa, Ipin, walaupun bagus juga ada sosok sisi-sisi positifnya, tapi kan itu tidak nyata. Kita kenalkan dengan orang-orang yang nyata. Bahkan kalau saya pernah ini ya dari salah satu guru saya itu, beliau itu punya program keluarga, salah satunya adalah suyuh kalau bahasa kita mah berkunjung, ya berkunjung pada teman-teman ayah bundanya yang memiliki prestasi dalam mendidik anak-anaknya. Jadi anak-anaknya itu satu semester sekali itu diajak ke silaturahim ke teman kita yang dia itu punya konsep keluarga yang bagus. Coba diprogramkan Bun, itu boleh keluarga kita, boleh orang lain, tapi kita berkunjung membawa anak-anak kita. Jadi wisata itu tidak hanya sekedar kayak main segala macam, tapi ada wisata kuliah juga tuh yang seperti itu. Kita bawa anak kita kenalkan siapa ini Ahmad dan Kamil. Dua-duanya ini orang tuanya tidak lengkap. Bahkan yang satu, dua-duanya yatim apa yang tidak salah, satu bahkan dia itu tunggal Masya Allah. Ternyata anak ini adalah penghafal Quran dan Masya Allah bukan hanya sekedar hafal, lengkap dengan nomor ayat, bahkan dia bisa turun beberapa baris, mundur beberapa halaman lalu dibacakan ayatnya. Pernah lihat ini ya Budi? Sampaikan nih ke anak-anak kita, usia mereka masih kecil. Mau tidak seperti itu, kita ceritakan. Yuk kita nonton video bareng tentang ini. Jadi mereka tahu Ahmad Kamil. Mungkin kalau sekarang ditanya anak kita yang usia SD saja kelas 1, kelas 2, mereka jarang yang kenal Ahmad dan Kamil. Yang mereka kenal siapa?
Apa Bun? Bahkan kalau yang SD kalau sekarang tuh kenalnya BTS gitu. Saya awalnya BTS siapa gitu ya. Ternyata saya kudet. BTS itu katanya apa sih? Grup K-pop ya kalau nggak salah. Oh BTS tuh itu kan baru tahu ternyata duluan anak-anak. Nah ini ya Bun ya. Oke lanjut. Hadirkan idola ya jadi dia ada keinginan. Nah berikutnya tidak kalah penting nih poin keempat adalah berikan hadiah, berikan reward. Sampaikan ketika dia ada satu pencapaian tercapai, berikan hadiahnya walaupun itu tidak banyak, tapi ada sebuah reward, ada sebuah apa ya namanya hadiah yang membuat dia senang, selalu dihargai. Kalau kita kebanyakannya anak melakukan kesalahan baru kita respon, pas waktu anak melakukan kebaikan kita biasa-biasa aja. Kebalik ya. Nah, jadi kalau dia misalkan selesai, alhamdulillah, mama aku udah selesai di surat Anas, berikan hadiah Bu. Atau alhamdulillah, seminggu ini Ade istiqomah setiap maghrib belajar mengaji dengan mama, kasih rewardnya begitu. Ini wafat sedikit sebelum saya tutup ya, mungkin karena waktu kita terbatas. Ini kita lanjut dari 4 poin umum tadi ya Bun, tentang Quran memotivasi anak. Tadi yang pertama apa Bun? Ya, buatlah kegiatan Quran itu menyenangkan, baik menghafal Quran ataupun belajar baca Quran. Kemudian yang kedua, ciptakan suasana Quran dimanapun, termasuk Bunda lagi ngejemput, pas pulang Bun, daripada kemudian kita ngelamun diem aja gitu ya, Bun, Bunda manfaatkan. Adik tadi sudah belajar surat Anas, yuk kita ulang-ulang surat Anas dari rumah sampai ke sini bisa berapa puluh kali diulang. Walaupun ini anak tidak membaca, itu sebetulnya suara kita udah terinstal tuh ke otaknya. Jadi bacakan Bunda berulang-ulang, Masya Allah tuh. Dari berangkat ke sini, dari sini pulang. Terutama ketika adiknya ikut. Perjalanan kemana aja murojaah, seperti itu ya Bu. Kemudian yang ketiga, hadirkan panutan. Kenapa idola-idola yang nyata? Ya tentu ini yang penting, yang nyata untuk menjadi motivasi buat mereka. Kemudian yang keempat, berikan hadiah, berikan penghargaan ya, penghargaan yang tentu sifatnya mengedukasi, ada manfaatnya. Baik, nah lalu kita akan korelasikan dengan pembelajaran wafat di sekolah kita. Pembelajarannya komprehensif Bun, mulai dari kurikulum, mulai dari anak usia dini sampai usia dewasa ada kurikulumnya. Kemudian ada internalisasi nilai karakter positif setiap belajar Quran. Jadi bukan hanya mengenal abata saja hakoh, tapi setiap pembelajaran ada karakter positif yang diselipkan agar anak juga memiliki karakter yang terus berkembang. Belajar dengan otak kanan, karena kalau otak kanan saya sekaligus nanti mengenalkan otak kanan salah satu yang ciri khasnya itu ada menggunakan lagu hijaz. Jadi lagu hijaz wafa ini identik dengan wafa. Seperti yang tadi saya contohkan. Kalau kita praktekkan, datar, naik, turun. Bismillahi, bismillahi, bismillahi. Kalau pakai huruf mama, mama, mama. Mayoritas di sini sepertinya sudah pernah mendengar ya. Nah, itu adalah tilawah lagu hijaz, bahkan satu huruf pun sudah kita buat indah agar anak-anak itu senang membacanya. Satu huruf saja, jangankan satu ayat Bun, satu huruf saja dibaca dengan lagu hijaz jadi enak. Baik, kita baca satu huruf. Nun, nun, nun. Satu huruf ya Bun. Di surat apa Bun? Al-Qalam, satu huruf saja dibaca dengan lagu hijaz indah. Nah nanti anak-anak kita di saat waktunya dia bisa baca Quran langsung indah dengan lagunya. Karena banyaknya yang begini yang saya menemukan di sini di Banyumas. Lagunya sama, lagunya gini. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim. Pernah dengar Bun? Itu kan lurus gitu lagunya. Tajwidnya betul, tapi enak didengar enggak? Gak enak ya Bun? Nah, nanti anak kita sudah kita ajari dengan lagunya lagu hijaz. Nanti kita praktekkan di sini sebagai sampel. Program segala usia, makanya ada SI, ya. Kemudian nanti ada SI, sekolah Quran, program penjaminan mutu. Karena kita nanti akan dipantau langsung disertifikasi oleh Wafa Pusat dari Surabaya. TK kita belum mengadakan munakosya dan wisuda. Kalau di daerah Jawa Timur banyak TK yang sudah bisa mengikuti wisuda. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita terapkan. Oke. Ini kita lewat.
Oke, saya kenalkan ya Bun. Nah, ini kemarin sudah diterangkan oleh Ustazah Tintin. Jadi mulai dari kegiatan memotivasi, mengajak anak ikut terlibat, lalu kemudian kita ajarkan huruf apa yang akan dipelajari, diulang-ulang, diberikan contoh, didemonstrasikan oleh Ustazah. Anak-anak mengulang lagi huruf yang dipelajari, lalu rayakan diberikan apresiasi nanti. Ini secara umum dan sudah dijelaskan Ustazah Tintin, saya sekilas saja. Jadi belajarnya nggak kayak zaman kita dulu Bun, yang kalau misalnya mau belajar ngaji, ustazahnya sudah di depan, lalu anak-anak ngantri ke belakang, lalu kemudian langsung setoran bacaan Qurannya. Salah ulang begitu ya Bun. Nah kalau di Wafa tidak. Jadi harapannya anak-anak itu belajar Quran karena dia sudah mulai senang dengan Quran, bukan karena dipaksa. Begitu ya. Oke, lanjut. Nah ini ada yang digunakan tools Wafa untuk jenjang PK. Sebetulnya ada satu lagi kartu ya, flashcard itu ada kartu yang ada gambarnya. Yang kemudian nanti itu akan memudahkan anak-anak mengenal simbol-simbol huruf hijaiyah. Walaupun memang kalau dalam kurikulum simbol-simbol drilling dan segala macam tidak diperkenankan sebetulnya untuk anak-anak. Tetapi khusus untuk Quran, karena ini program unggulan kita sajikan Al-Quran ini sebagai bekal yang utama. Itu yang menjadi poin. Oke. Nah ini bukunya, ada gambar. Itu tuh gambar tuh diceritakan Bun. Jadi sebelum mengaji anak-anak diberikan kisah dulu, kisah positif. Begitu. Nah ini saya berikan contoh ya Bun, Bunda boleh mengikuti ya sebagai sampel. Tahunnya ikuti begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, saya baca bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat datar naik turun. Oke, saya gini dulu, latihan dulu. Datar naik turun. Oke Bun, 1, 2, 3. Datar naik turun. Lagi. Datar naik turun. Lagi. Datar naik. Ulangi datar. Datar. Tapi lagunya naik turun. Lagunya ikut datarmu. Ulangi, 1, 2, 3. Datar naik turun. Lagi. Datar turun. Naik tapi itu mah. Ulangi, 1, 2, 3. Datar naik turun. Datar naik turun. Datar naik. Datar. Turun. Mantep nih, tepuk tangan Ibu. Coba biar gak ngantuk dulu. Tepuk 1 gini ya. Tes. Jadi masih habis baterainya. Tes. Tepuk 1. Gitu Bu, tepuk 1. Tepuk 1. Oke, tepuk 2 sama kayak gitu. Ibu tepuk yang sebelah kanan, bukan ngantuk Bu. He, gitu ya. Tepuk 2. Itu yang semangat. He, atau gitu ngantuk pasti ngantuk. He, gitu lagi. Tepuk 2. Tepuk 3 sama gitu, tapi ya. Ulangi. Tepuk 3. Sekarang ke kiri Bu. Tadi kanan terus kiri. Ya, ulangi ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Langsung Bu, ketukannya yang sesuai. Tepuk 1, 2, 3. Ibu-ibu makalah kompak sama anak-anak. Ulangi lagi. Tepuk 1, 1, 2. Gitu dong. Ibu senang kan Bu? Main
serius amat, Dek. 5 menit lagi. Nggak ada HP. Oh, waduh. Ya, baik, lihat nih halaman 2. Mata. Yo, 1, 2, 3. Mata. Oke. Jadi, kalau kita membaca huruf ini, jangan terlalu tipis. Mata. Tengah-tengah, jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal. Mata, jangan juga terlalu tebal kayak pedung suara. Mata. Enggak, tengah-tengah, mutawasit loh. Mata. Silakan. Mata. Oke, kalau ada 2 begini, nada 1, nada 3, datar, turun, oke? Mama. Lanjut. Lanjut. Oh, ini cuma membaca huruf ta sama mama udah merdu begitu. Iya kan, Bun? Gimana kalau Bunda baca surat Yasin? Masya Allah. Ya, Bun, ya. Jadi ini kita kenakan hijaznya. Kita ke sini lagi. 1, 2, 3. Saya. Lanjut. Oke, sip. Baik, berikutnya perhatikan tidak boleh memanjangkan bacaan menjadi kaya. Nggak boleh, Bun. Kalau mau teknik lambat karena anak masih belajar, boleh diperlambat tapi tidak diperpanjang. Contoh yang lambat nih, Bun. Ya, itu benar, Bun. Tapi juga jangan sampai pendek tapi dihentak. Ya, salah, ada hamzah sukun, nggak boleh. Nah, nanti Bunda belajar itu di SK. Saya tunggu nanti rombongan SK, TK ikut munakosya. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan ya. Baik, berikutnya. Ini saya lewat. Nah, ini saya lewat contohnya seperti tadi ya, Bu. Coba sekarang ini halaman 9. Ini, Bu, dari sini. 1, 2, 3. Lanjut. Lanjut. Oke, gitu ya, Bun. Nah, ini kan ada gambar. Ini biasanya nanti Ustazah menyampaikan. Misalkan ini karena ini berjamaah, nanti sampaikan tentang keutamaan sholat berjamaah. Teman-teman, siapa di sini yang suka sholat berjamaah? Anak laki-laki di usia TK, kalau masjidnya dekat, saran saya ikut dibawa ke masjid. Insya Allah sekarang nggak ada masalah pandemi ya, Bun ya. Jadi masih insya Allah lebih relatif, lebih aman begitu. Lihat saja kondisinya begitu. Kalau kemudian tidak memungkinkan ya tidak perlu. Tapi kalau memungkinkan ajarkan, kenalkan dia untuk sholat berjamaah. Di rumah kalau ada anak perempuan, kalau bisa jangan sholat masing-masing di kamar masing-masing. Ajak berjamaah sekalipun masih TK kelas 1 kelas 2 yuk berjamaah seperti itu. Ini konsepnya. Lalu masuk ke pelajaran begitu ya. Ini ada gambarnya. Nah, begitu contohnya, Bunda. Ya, waktunya juga mohon maaf jadinya terlalu panjang ya. Baik, itu saja barangkali yang bisa misalkan hari sekian, jam sekian, hari sekian, jam sekian, hari sekian, jam sekian, ada 3 sampai 4 pilihan misalkan. Nanti Bunda tinggal milih salah satu. Begitu. Karena kalau misalkan dibebaskan, Bunda bisanya kapan itu nanti nggak nemu biasanya ya. Jadi nanti dari sekolah biasanya ada kuesioner yang isinya itu sudah ada jadwalnya nanti tuh. Jadi nanti hari apa, jam berapa, di mana hari apa, jam berapa, di mana hari apa, jam berapa, di mana. Itu nanti ada. Bunda tinggal menyesuaikan dengan yang Bunda bisa. Lalu bagaimana kalau di unit lain, di SD, kemudian di KB atau di SMP juga ada, Bunda boleh mengikuti salah satu. Kalau putranya ada 2 ya, boleh memilih salah satu. Jadi tidak mesti di SD ikut, di sini ikut. Tapi kalau Bunda waktunya luang, alhamdulillah itu lebih bagus. Tetapi kami himbau diwajibkannya ya salah satu saja tidak masalah. Kalau bisa dua-duanya lebih bagus. Kemudian kalau ada capaian yang dulu tertunda saat ikut lagi di TK, kalau misalkan di SD sudah tidak ada lagi siswanya atau putranya, di TK akan melanjutkan. Karena nanti pengelompokan itu akan ada tasnif. Tasnif itu tes. Bunda pernah belajar apa? Terakhir di bab berapa? Nanti dikelompokkan berdasarkan hasil tasnifnya. Kalau Bunda dulu saya sudah sampai bab 4 atau jilid 4, maka Bunda nanti akan melanjutkan jilid 4. Tidak pulang dari awal.
Bunda sudah tajwid, maka nanti Bunda pun akan melanjutkan yang tajwid. Kalau di kelompok TK ternyata tidak ada, maka nanti Bunda bisa jadi akan dimasukkan ke kelompok lain. Bisa jadi tidak bergabung dengan wali TK, tetapi program SI-nya tetap termonitor oleh komite dari TK atau dari ustadz-ustadzahnya maksudnya. Gitu. Karena misalkan ternyata mayoritas masih baru nih yang tajwid, ternyata hanya 1-2 orang. Bisa jadi Bunda diikutkan di kelompok lain. Karena kami juga perlu punya majelis-majelis lain yang itu bisa jadi gabung. Misalkan ada wali SMP, ada wali SD, atau yang umum gitu, nanti bisa digabung Bunda. Seperti itu, G. Kemudian tadi apa lagi ya? Oh, kelas ayah ada. Ada. Nanti saya bantu mengadakan, ada pokoknya. Di SD juga ada. Nanti saya tinggal pilih aja nanti siapa. Ustaz Sodikin juga bisa. Beliau Ustaz Sodikin, terus ayah-ayah yang ada di sini ya, insya Allah Ustaz Egi juga ada. Tapi kalau waktunya kosong, karena di SD juga ada SI juga. Jadi nanti untuk yang ayah, insya Allah juga nanti ada kelasnya. Alhamdulillah untuk yang di SD dulu bahkan stabil ya, alhamdulillah. Untuk yang ayah kebanyakannya waktunya malam, ternyata alhamdulillah walau hujan datang loh Bun, pakai jas hujan, masya Allah. Mau kemana ayah? Mau ngaji, keren banget tuh. Malam jadwalnya biasanya kalau bapak-bapak. Nanti disiapkan insya Allah. Ada lagi? Sudah ya. Nah terkait ini tadi nanya ini kan ya, bertanya ini ya tadi ya Bunda ya. Baik. Saya tidak tahu, mungkin di TK belum dibagikan ya Ustazah Tintin ya. Targetan ini disampaikan di PAI. Oh baru kemarin. Ada capaian pokoknya nggak? Oh nggak ada, berarti nanti menyusul. Ini nanti ke depan sebetulnya dilampirkan di yang buku PAI itu. Jadi targetannya bagaimana Bun? Ini saya kasih gambaran ya Bun. Karena qadarullah saya juga yang membuat kurikulumnya. Ini KB TK bisa disamakan sebetulnya. Karena diasumsikan TK itu tidak semuanya masuk KB kan? Iya, jadi gini pembagiannya. Nah, semester 1 huruf apa saja yang dipelajari? Nah, ini nih. Bulan pertama anak akan diajarkan 4 huruf. Mata saya. Harapannya Bunda di rumah juga mengajarkan 4 huruf ini. Bunda bisa membuat pohon huruf hijaiyah. Di dalamnya huruf hijaiyah yang sedang difokuskan bulan itu. Kalau ada 4 huruf, maka Bunda boleh membuat 4 huruf hijaiyah lalu ditempelkan di pohon hijaiyah itu. Nanti bisa bermain dengan anak menggunakan pohon itu. Besok bisa jadi bukan pohon, tapi membuat kereta, buat kereta gitu ya. Setiap gerbongnya ada hurufnya. Nah itu bisa ditempel sementara di dinding begitu ya, atau dimanapun yang bisa dipakai untuk belajar. Gitu. Jadi nanti biasanya nanti kita juga ada kartu Bun. Ada kartu, nanti ada kartu prestasi Quran dari sekolah. Nanti Bunda bisa melihat di sekolah itu belajar apa saja. Ini nanti insya Allah dibagikan ke wali murid ya, untuk kurikulum Qurannya ya, termasuk hafalannya Bunda. Nanti kalau di buku PAI belum ada, nanti kita buatkan seperti makalah yang di dalamnya adalah targetan tahfidz dan tilawahnya. Tilawah untuk TK baru pada identifikasi huruf hijaiyah atau mengenal. Tapi kalau misalkan ternyata anak TK di kelas A atau B ternyata sudah bisa membaca seluruh huruf hijaiyah dengan baik, maka kita akan membuka kesempatan naik jilid Bun. Ke jilid 1. Jilid 1 hurufnya sama, tetapi hurufnya lebih banyak. Kalau ini kan mama, kalau ini kan mama, tata, mata. Kalau nanti di jilid 1 mamata, tata, mamata. Jadi 1 kali baca ada 3 huruf. Kalau nanti ternyata di TK juga jilid 1 sudah lancar, kita kasih kesempatan naik ke jilid 2. Karena di Jawa Timur itu kelas 2 SD udah munakosya Bun. Di saya belum ada nih di Jawa Tengah. Begitu. Jadi mudah-mudahan bisa. Tapi sekali lagi kita tidak ngedrill harus tercapai di segala macam, enggak. Intinya anak jadi senang belajar. Jadi Bunda jangan kemudian nanya kalau anaknya huruf J sama Ho ketuker terus. Gak apa-apa, yang penting dia senang belajar. Yang penting jam Qurannya tidak hilang. Yang jadi masalah bukan anak tidak bisa membedakan Jim, Ha, So. Yang jadi masalah kalau anak ini trauma belajar Quran. Ya Bun ya. Jadi nanti teman kamu itu bisa ditanyain, apalagi ngomong ibu-ibu kan saling curhat gitu ya, anak saya udah ini, anak saya kok belum gitu ya. Akhirnya standar anak orang dijadikan standar anak kita. Susah Bun kalau seperti itu.
nggak boleh ya. Jadi tetap motivasi anak untuk senang belajar. Ini targetannya nanti akan di print, nanti dibagikan. Nih bulan pertama cuma 4 huruf, lihat Bu, 1 bulan itu 4 huruf targetnya. Kalau kemudian konsisten, maka selama anak muda belajar di TK, nanti semuanya sudah kenal dengan seluruh hijaiyah. Karena di bulan kedua pada semester 2 atau semester ke-6 di kelas B nanti ini tuntas. Gitu ya. Nanti bisa mengukur nih, bahkan saya sudah membuatnya per semester total halaman, rata-rata jumlah halaman per pekan. Ini maksudnya buku. Buku, kan nanti ada bukunya. Tetapi untuk TK belajar dulu dengan kartu agar anak-anak lebih fokus, karena kalau kartu kan cuma 1 huruf dan ukuran besar, anak-anak lebih fokus. Tidak seperti zaman dulu menggunakan metode anak-anak belajar langsung di buku yang simbolnya langsung banyak. Nah itu menurut metode Wafa tidak efektif, karena nanti Ustazah mengajarkan baris pertama itu anak bisa jadi lagi melihatin baris terakhir karena simbolnya terlalu banyak. Gitu ya Bu? Itu ya Ustazah, Bunda sudah selesai ya? Baik, itu berarti ya ada lagi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia, ibu dari Gania Sanum kelas B3 bekerja. Saya mau nanya sama saudara saya, sebelumnya kan anak saya dari 2 tahun sampai terakhir itu kemarin sebelum masuk ini itu dia sudah ngaji dengan metode qiraati. Ya, kemudian jilidnya kalau nggak salah sudah jilid 2, sudah menghitung 3 huruf. Nah kebetulan kan dengan tadi saya nyimak metode Wafa dengan qiraati memang sedikit berbeda gitu. Kebetulan saya dengan suami itu Qurannya tiap hari maghrib ya. Tapi kebetulan karena si anak ini sudah nggak ngaji qiraati kayak gitu kan. Kalau di qiraati dulu kan tidak boleh diajarkan di luar pembelajaran. Jadi kalau di rumah hanya sekedar qiraat saja. Setelah tangga di qiraati buku ini kebetulan masih kita pakai. Nah dengan metode yang tadi kan kalau di TK kan 4 huruf. Nah kebetulan putri saya sudah, insya Allah saya sudah hafal walaupun kadang terbalik gitu ya. Bolehkah buku itu tetap saya ajarkan atau gimana? Buku yang mana maksudnya? Qiraatinya. Matur Baik, terima kasih. Alhamdulillah barakallahu fikum sudah punya aktivitas Quran yang konsisten di rumah, itu nanti bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Kalau untuk metode Wafa itu kita tidak ada ketentuan, nggak boleh mix ya. Di ayah bunda boleh mau mengundang pengajar dari qiraati, mau dari tartili, mau dari umi, mau dari usmani, monggo, tidak jadi masalah. Secara manajemen pun tidak ada larangan. Buku yang mau digunakan pun silakan. Mau pakai buku tartili, buku qiraati, pakai lagu hijaz Wafa, boleh. Nah kalau Wafa begitu silakan. Nah lalu bagaimana kemudian ketika anak kita bahkan sudah mengenal huruf-huruf bersambung, bahkan misalkan panjang pendek. Nah nanti sama seperti ayah bunda, ketika masuk di TK kita akan tes dulu. Lihat nih kemampuan anaknya sudah sampai di mana. Nah nanti biasanya memang kita memberikan kesempatan anak yang sudah memiliki kapasitas bagus, dia diberikan jilid sesuai dengan kemampuannya. Tetapi itu sudah terbukti ya Bun? Maksudnya nanti anaknya jadi tidak keseret-seret. Karena yang sudah dipelajari belum tentu kokoh. Kalau sudah kokoh, alhamdulillah dia nanti akan diberikan kesempatan masuk bab jilid 2 yang berarti level SD. Karena kalau di KBTK itu hanya jilidnya 1, KBTK saja. Kalau untuk di SD jilidnya ada 6. Jadi jilid 1, 2, 3, 4, 5, jilid tajwid, jilid al-gharib. Jadinya ada 7. Kalau untuk di SMP 1 jilid kompilasi mulai dari bab 1 sampai gharib ada dalam 1 jilid. Jadi nanti kalau anaknya bunda ternyata anaknya sudah pintar nih, alhamdulillah sudah mengenal huruf, kita nanti akan berikan kesempatan untuk lanjut ke jilid berikutnya. Seperti itu. Kalau di rumah silakan saja, tidak masalah bunda mau digunakan juga tidak masalah begitu ya. Sama saja begitu, tidak apa-apa. Tapi nanti ketika di sekolah tetap karena ada asesmen atau penilaian, maka standar Wafanya yang kemudian kita nilai. Misalkan seperti lagunya diusahakan menggunakan lagu hijaz Wafa, gitu ya. Untuk pas bacanya juga sama, karena yang kita asesmen metode Wafanya. Karena kita kan yang terlisensinya Wafanya, begitu. Walaupun sekalipun saya juga qiraati, saya juga sudah syahadat qiraati, tapi karena saya sekarang sedang mengelola Wafa, maka saya menggunakan
lisensi dari bapaknya. Seperti itu nih. Bu, karena kan saya kan baru ini nggak tahu metode apa, jadi si anak ditanya sekolahnya ngajinya apa, mata roda kayak gitu kan, mata saya apa gimana gitu. Terus ketika di rumah putri saya karena bukunya Qiraati mungkin dia jadinya adanya kembali lagi ke Qiraati gitu. Makanya kan saya mau menyamakan kalau memang asesmennya menggunakan hijaz gitu kan, jadi nanti saya sama ayah bisa. Iya, begitu. Kalau penggunaan tools, kemudian mengundang pengajar, monggo-monggo saja. Tapi anaknya berarti dia harus kokoh. Tetapi saran saya di anak seusia itu fokus di satu saja, karena nanti akan bingung begitu. Terkecuali dia sudah kokoh. Sama kalau misalkan saya pun anak SMP. Ketika munakosya, kamu wajib menggunakan lagu hijaz wafa. Tapi ketika kamu belajar sendiri atau setor ke ustazah, kamu boleh menggunakan lagu lain, tapi harus lebih bagus dari hijaz. Jangan nanti dia mengumpulkan bacaannya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila, itu jadinya nggak bagus. Kalau kamu misalkan pakai lagunya lagu Muzammil Hasbalah, nggak masalah. Itu kan kalau di kita kan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ternyata karena dia sudah menguasai berbagai lagu, dia pas menyetorkan bila A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh. Asal jangan A'udzu billahi kamu mau pakai lagu nada lain boleh, asal lebih bagus. Gitu. Jangan malah jadi nggak bagus, karena tujuannya memperindah bacaan Al-Quran pun memiliki keutamaan sunnah muakkad ya. Jadi itu yang akan kita pantau. Tapi pas nanti munakosya oleh wakaf pusat wajib pakai hijaz wakaf. Gitu pun. Gitu lagi. Bagaimana Bunda dengan penjelasan yang tadi? Oh, ini ada tambahan dari Baik bunda-bunda semua, sebenarnya untuk targetan misalkan hari ini sudah sampai mana bacaannya itu sebenarnya ada di share. Mungkin ada beberapa kelas yang belum nge-share, nanti saya ingatkan kembali untuk seluruh ustazah. Misalkan pekan ini sudah sampai huruf apa, atau untuk hafalannya sudah sampai di mana. Nanti saya ingatkan kembali ustazahnya untuk selalu menge-share. Ya, karena mungkin terkait dengan beberapa anak yang masih baru pengkondisian, jadi akhirnya ustazah terlupakan untuk menge-share. Jadi nanti saya ingatkan kembali. Itu saja tambahannya. untuk tambahannya. Ini masih ada yang mau bertanya lagi nggak Bun? Masih ditunggu? Sudah cukup? Oke. Lanjut ke acara selanjutnya itu. Oke, berarti ini untuk sesi tanya jawab dan diskusi sudah selesai nih. Terima kasih untuk Ustazah Sally atas pemaparan materinya. Kemudian masuk ke acara lain-lain. Bunda Deris jadi menambahkan. Monggo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon waktunya sebentar, Gih. Ayah bunda sekalian. Di sini mumpung ayah bunda berkumpul, saya akan sedikit memaparkan terkait program dari komite untuk 1 tahun ke depan. Yang pertama, ini tentunya adalah POTM yang insya Allah akan menjadi kegiatan rutin kita. Pertemuannya rutin, itu kalau tahun lalu itu setiap hari Sabtu. Kalau tahun ini
nanti akan di-share link itu nanti ketika sudah masuk grup ya, grup untuk Bapak nanti akan di-share jadwal begitu. Nanti untuk PJ-nya itu ada Bunda Fauzan atau Mbak Friska begitu dari kelas B3. Oke. Itu nanti yang kalau ada apa-apa terkait Bapak, terkait kelompok dan sebagainya nanti bisa ke beliau. Kemudian agenda selanjutnya itu di semester pertama insya Allah piknik ya Ustazah. Piknik itu ini sebenarnya belum di-share, cuman ini saya pengen gendu-gendu rasa begitu. Karena kan 2 tahun kemarin itu kita off, tidak ada agenda yang keluar. Nah, rencana tahun ini akan ada agenda keluar. Iya, family gathering ya, yang berarti tahun sebelumnya ya, yang Februari ya. Nah, ini untuk piknik karena apa? Tentunya membutuhkan biaya begitu, nggih. Ini kami mohon masukannya nanti bisa disampaikan ke koordinator kelas masing-masing. Apakah mau ada tabungan atau bagaimana begitu? Nanti mohon masukannya begitu, nggih. Karena biar untuk pembiayaan itu tidak langsung sekian begitu. Karena kan harapannya ketika piknik itu tidak hanya Bunda dan Ananda yang ikut, tapi bisa satu keluarga. Kemudian selanjutnya akan ada baksos di bulan Ramadan, itu yang insya Allah sudah rutin. Dan di sini nanti untuk koordinator kelas akan men-share kegiatan-kegiatan baksos. Itu ada 1 bahasa Ramadan, itu nanti ayah bunda itu diminta untuk mengumpulkan baju panas pakai. Jadi ini disampaikan di awal, barangkali nanti baju-bajunya yang udah menumpuk bingung ya, bisa dikumpulkan terlebih dahulu begitu. Ya, kemudian ya, mungkin itu saja. Oh ya, insya Allah akan ada parenting. Ini maaf terlewat, akan ada parenting di bulan Desember atau semester 2 nanti pilihannya begitu. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf. Terima kasih kepada ayah bunda sekalian yang sudah berkenan hadir. Saya kembalikan ke MC. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah bunda, dengan berakhirnya tanya jawab tadi, maka berakhir pula rangkaian acara pembukaan gerakan orang tua mengaji TKIP Harapan Bunda Purwokerto periode 2022-2023. Semoga acara ini dapat mengajak ayah bunda semua yang bisa ikut serta aktif dalam kegiatan mengaji yang insya Allah akan dilaksanakan rutin setiap minggunya. Nanti akan, kalau ada ayah yang berminat, mungkin akan dibukakan kelas untuk ayah dan juga bunda. Nanti akan di-share masing-masing kelas untuk link grupnya. Kemudian ada pendaftarannya terlebih dahulu. Dan juga tidak lupa kami selaku pembawa acara mewakili segenap panitia memohon maaf atas apabila ada perilaku atau kata yang kurang berkenan di hati. Dan juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada bunda, kepada ustazah dan juga ayah yang sudah menyempatkan waktunya hadir pada hari ini. Marilah acara hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Istighfar, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.